ini mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul tentang Sistem Informasi Diagnosa Penyakit Gigi dan Mulut berbasis Android. Sistem adalah suatu kesatuan objek nyata atau abstrak yang terdiri dari berbagai komponen atau unsur yang saling berkaitan, saling mendukung untuk berhubungan antara satu dengan yang lainnya, yang secara keseluruhan bersatu dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan diolah sedemikian rupa menjadi bentuk yang bisa dipahami dan memberikan manfaat bagi yang menerima. Oleh karena itu, di sistem informasi dapat didefinisikan sebagai kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain. Gigi merupakan organ pengunyah yang terdiri dari gigi pada rahang bawah, lidah dan saluran penghasil air lidah. Fungsi utama dari gigi adalah merobek dan mengunyah makanan pada sistem pencernaan, sehingga secara tidak langsung berpengaruh pada kondisi kesehatan seseorang. Mulut adalah tempat makan yang dilakukan oleh gigi dan dilumasi air liur sebelum diteruskan ke dalam lambung. Mulut merupakan suatu tempat yang sangat ideal bagi pembiakan bakteri secara bersatu dan berlengkapannya. Penyakit gigi dan mulut adalah urutan pertama dari 10 penyakit yang sering dikeluhkan oleh masyarakat Indonesia. Sebagian orang sering melalaikan masalah kesehatan gigi dan mulut. Padahal penyakit gigi dan mulut dapat menyebabkan penderita tidak dapat bekerja dan berpikir dengan baik. Sering seseorang baru menyadari pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut ketika sudah timbul penyakit berbahaya yang menyerang alur-alur tubuh. Seseorang yang terserang penyakit gigi dan mulut jika tidak diobati maka akan berpengaruh pada kesehatan fisik lainnya seperti otak, sakit kepala, demam, stres, dan depresi kemudian. Hal ini membuat tubuh tidak dapat bekerja secara maksimal. Lebih jauh lagi, berbagai kelainan mulut dapat merupakan gambaran suatu penyakit seperti diabetes, jantung koroner, kelainan darah, defisiensi nutrisi, acquired imun deficiency syndrome atau AIDS dan kanker. Jumlah rasio ideal antara jumlah dokter gigi terhadap jumlah penduduk di Indonesia adalah 1/9.000, sedangkan World Health Organization atau WHO adalah 1/2000 penduduk. Faktanya di Indonesia jumlah dokter gigi dan penduduk 1 adalah berbanding 24.000. Kondisi yang memperhatikan ini diperparah dengan meratanya persebaran bakteri, di mana 70%-nya masih terpusat di Pulau Jawa. Minimnya pengetahuan kesehatan gigi dan mulut serta terbatasnya jumlah dokter gigi dan dokter tertanya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan gigi dan mulut. Kondisi inilah yang membuat sebagian masyarakat memberikan upaya mencegah dan mengobati penyakit gigi dan mulut. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian jadi dilakukan di tempat sehingga dapat membantu masyarakat untuk mengetahui tentang penyakit gigi dan mulut yang sedang diberikan dasar dapat mengatasi permasalahan kelangkaan gigi dan mulut. Sistem pakan adalah suatu sistem yang dirancang di komputer dengan cara meniru proses-proses pemikiran yang digunakan oleh seseorang pakar untuk menyelesaikan permasalahan tertentu yang biasanya memerlukan keahlian seseorang pakar. Pada penelitian tentang penyakit gigi dan mulut, terdapat penyakit yang tidak bisa dijangkau langsung oleh pengetahuan seperti penyakit yang harus melakukan langsung untuk mendeteksinya. Contohnya tumor gigi, pulpitis kronis, akses periodontitis, kista radikular, gingivitis hepatik akut, dendroculpa, herpes simplex virus, kanker mulut. Sehingga aplikasi sistem pakar yang dibuat oleh peneliti sebelumnya menjadi kurang aplikatif karena masyarakat harus menggunakan dokter untuk diagnosa awal. Sedangkan pada penelitian ini, penyakit yang dipilih adalah penyakit yang benar-benar bisa didiagnosa awal oleh orang awam berdasarkan gejala-gejala yang tersedia, seperti penyakit karies gigi, gingivitis lidah putih, stomatitis akses gigi, abrasi gigi, gigi sensitif, alveolar, asteritis, maloklusi, resesi gusi, glositis rodet, dan cheilitis, sehingga aplikasi sistem pakan yang dihasilkan benar-benar bisa digunakan oleh orang awam.
Pada penelitian ini, aplikasi sistem pakar juga berbasis mobile dengan platform yang digunakan adalah Android. Aplikasi dibuat berbasis mobile, ada aplikasi yang dibuat bisa digunakan kapan saja dan di mana saja. Platform Android dipilih karena pengguna smartphone yang ada di Indonesia pada tahun 2018 diperkirakan mencapai lebih dari 100 juta jiwa, 250 juta jiwa yang ada. Selain itu, aplikasi sistem pakar berbasis mobile dengan platform Android telah berhasil dibuat untuk berbagai bidang umum dan penyakit nyamuk. Metode inferensi digunakan pada peneliti ini adalah forward sharing. Metode inferensi adalah teknik inferensi yang didasarkan dengan fakta-fakta yang diketahui. Kemudian mencocokkan fakta-fakta tersebut dengan aturan if then. Metode ini dipilih karena telah berhasil digunakan pada berbagai kasus sistem pakar seperti penyakit hewan, infeksi, penyakit gigi, penyakit hormon, penyakit nyamuk, penyembuhan bakat anak. Rumusan masalahnya berdasarkan model latar belakang, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana sistem informasi yang masuk penyakit gigi dan berbasis Android. Tujuan dibuat makalah ini agar membantu mahasiswa biar memahami dan mengetahui tentang bagaimana sistem informasi dan masuk penyakit gigi dan mulut berbasis Android, agar menambah wawasan berpikir mahasiswa atau mahasiswi tentang materi tersebut. Lokasi penelitian. Alasan kami memilih lokasi tersebut dikarenakan minimnya pengetahuan kesehatan gigi dan mulut serta terbatasnya jumlah dokter gigi menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan gigi dan mulut. Penetapan penelitian ditetapkannya persoalan tersebut dikarenakan minimnya pengetahuan kesehatan gigi dan mulut serta kesadaran terbatasnya jumlah dokter gigi sehingga menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan gigi dan mulut. Gigi merupakan organ pengunyah yang terdiri dari gigi pada rahang bawah, lidah, dan saluran-saluran penghasil air juga. Fungsi utama dari gigi adalah merobek dan mengunyah makanan pada sistem pencernaan sehingga secara tidak langsung gigi berpengaruh pada kondisi kesehatan. Mulut adalah tempat makanan dihancurkan makanan dan dilumasi air liur sebelum diteruskan ke dalam lambung. Mulut merupakan suatu tempat yang sangat ideal bagi berkembang biakan bakteri karena temperatur dan kelembabannya. Penyakit gigi dan mulut adalah urutan pertama dari 10 penyakit yang sering dikeluhkan oleh masyarakat Indonesia. Sistem informasi. Definisi sistem informasi. Sistem adalah suatu objek nyala atau abstrak yang terdiri dari berbagai komponen atau unsur yang terkait saling mendukung yang berlindungan antara suatu dengan yang lainnya dan secara keseluruhan bersatu dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Oleh BF Tiara Handayani tahun 2016. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan diolah sedemikian rupa menjadi bentuk yang bisa dipahami dan diberikan manfaat bagi yang menerimanya. Oleh karena itu, sistem informasi dapat didefinisikan sebagai kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain oleh NH Nika Ramadhani tahun 2019 dalam merancang sistem pakar yang baik, maka aplikasi yang dirancang harus bisa dinyelesaikan sebagai permasalahan dengan masalah kerja dan pemikiran para pakar atau para ahli sistem pakar. Jadi sistem pakar adalah suatu sistem yang dirancang di komputer dengan cara meniru proses pemikiran yang digunakan oleh seseorang pakar untuk menyelesaikan permasalahan tertentu yang biasanya memerlukan keahlian seorang pakar.
Ryan Aronson Day Elliot Tim tahun 2007 ditinjau secara umum. Sistem pakar expert system adalah sistem yang berusaha menghadapi pengetahuan manusia kedalaman komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Seorang pakar adalah orang yang mempunyai kronologis atau kemampuan yang lain tidak mengetahui ataupun mampu dalam bidang yang dimilikinya. Sistem pakar merupakan bidang studi pada kecerdasan membuat yang sudah ahli dalam tersebut. Beberapa kode William P. Wagner tahun 2017. Aplikasi sistem pakar disebut berbasis mobile dengan improvement yang digunakan adalah Android. Aplikasi disebut berbasis mobile agar aplikasi yang dibuat bisa digunakan kapan saja dan di mana saja. Improvement Android dipilih karena pengguna smartphone yang ada di Indonesia pada tahun 2018 diperkirakan mencapai lebih dari 100 juta jiwa dengan penduduk 250 juta jiwa yang ada. Ya. Yang kedua, diagnosis. Diagnosis berarti menentukan suatu penyakit dengan memiliki atau memeriksa gejalanya. Istilah lain biasanya digunakan dalam ilmu kedokteran. Dalam dunia pendidikan, arti diagnosis tidak banyak mengalami perubahan, yaitu diartikan sebagai usaha untuk mendeteksi, meneliti sebab-sebab, jenis-jenis, sifat-sifat dari kesulitan belajar menjadi. Itu menurut Mulyadi 2019. Tiga. Menurut Thorndike dan Hagen, diagnosis dapat diartikan sebagai upaya atau proses menemukan kelemahan atau penyakit apa yang dialami seorang dengan upaya atau proses menemukan kelemahan atau penyakit apa yang dialami seseorang dengan melalui penelitian dan studi yang sama mengenai gejala-gejalanya. Yang kedua, studi yang seksama terhadap fakta tentang suatu hal untuk menemukan karakteristik atau kesalahan dan sebagainya yang esensial. Yang ketiga, keputusan yang dicapai setelah dilakukan suatu studi yang seksama atas gejala-gejala atau fakta yang tentang suatu hal yang terjadi. Menurut Suryani 2011. Ada permasalahan yang sering dijumpai yaitu pada masalah kesehatan. Zaman sekarang penyakit pun ikut berkembang, meningkatkan rutinitas yang dapat membuat kita kurang memperhatikan makanan yang kita makan, misalnya makanan saji mengandung kadar gula, garam, dan lemak yang berlebihan, dan kekurangan vitamin, mineral, dan serat yang akhirnya terdampak kepada kesehatan mulut dan gigi kita menurut Royana 2020. Ya. 2.3 Gigi dan mulut. Gigi merupakan organ tubuh yang terdiri dari gigi pada rangka bawah, lidah, dan saluran-saluran pemasukan lidah. Fungsi utama dari gigi adalah melalui dan berumumnya makanan pada sistem pencernaan. Menurut Mulyani, Edwidri, Febriani, dan Enelis tahun 2017, sehingga secara tidak langsung gigi berpengaruh pada kondisi kesehatan seseorang. Mulut adalah tempat makanan dihancurkan oleh gigi dan dilumasi air liur sebelum diteruskan ke dalam lambung. Mulut merupakan suatu tempat yang sangat ideal bagi perkembangbiakan bakteri karena temperatur dan kelembapannya. Menurut Zakaria Harishan tahun 2015, penyakit gigi dan mulut adalah urutan pertama 10 penyakit yang sering dikeluhkan oleh masyarakat Indonesia. Menurut Nurja Cuman tahun 2012. Salah satu organ tubuh yang kurang mendapatkan perhatian adalah gigi dan mulut. Padahal menjaga kesehatan gigi dan mulut itu sangat penting, sebab saraf gigi berhubungan dan berpengaruh langsung dengan saraf organ tubuh lain. Oleh karena itu, menjaga kesehatan gigi dan mulut dengan membiasakan diri rajin menggosok gigi penting untuk dilakukan, termasuk pergi ke dokter gigi untuk memeriksa gigi secara berkala setiap 6 bulan sekali. Akan tetapi sebagian besar orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, sangat enggan untuk memeriksa gigi ke dokter gigi, apalagi jika tidak ada keluhan yang dirasakan. Di samping biaya konsultasi yang mahal
antrian yang panjang dan rasa sakit yang bahaya ini juga menjadi alasan awal takut ke dokter gigi menurut Jainal Arifin tahun 2016. Ya. Bab 3, perancangan. Ya. Bab 3, perancangan. Pengumpulan data adalah teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Di bawah ini merupakan pengumpulan data yang digunakan pada peneliti. 1. Studi pustaka atau kita sebut dengan interview review. Studi pustaka merupakan teknik pencarian referensi pada teori secara relevan pada studi kasus yang ditemukan. Referensi atau literatur yang berhubungan dengan perancangan sistem bakar. Tahapan-tahapan pengembangan aplikasi sistem bakar penyakit gigi dan mulut ini mengadopsi tahapan pengembangan sistem bakar yang dilakukan oleh Purmasari Eja, Al-Misir, Kaira, Permana ini dari Bukti tahun 2007. Tahapan-tahapan tersebut dapat dilihat pada gambar yang pertama. Nah, di sini ada foto. Ya. Baik, di sini kita akan melihat voucher pada gambar tersebut. Ya. Baik, pada gambar pertama seperti yang kita terlihat pada gambar pertama itu fase pertama yang dilakukan adalah pengembangan basis pengetahuan. Setelah itu juga dilakukan studi pustaka terhadap literatur yang direkomendasikan oleh pakar. Ya. Baik, pada gambar kedua terlihat bahwa fase kedua yang dilakukan adalah pengembangan aplikasi analisa kebutuhan fungsional aplikasi dimodelkan dalam Pussycase diagram. Voucher pada gambar berikut. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.